Pemirsa, Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat Musa Yosef Sombuk berharap prestasi Kota Sorong meraih predikat kepatuhan tinggi layanan publik terus dipertahankan agar masyarakat bisa menikmati layanan publik berkualitas dan berkeadilan. Harapan Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat disampaikan menanggapi tuntutan layanan publik di era otonomi daerah yang mengharuskan pemerintah daerah menyediakan layanan publik berkualitas dan berkeadilan sebagaimana dijelaskan dalam wawancaranya berikut ini. Pak Musa, soal pembuktian komitmen layanan publik yang diuji Ombudsman. Pemirsa, kita ingin tahu kriteria apa saja yang biasanya diuji. Terima kasih. Jadi sebelum ke situ saya mau jelaskan dulu kehadiran Ombudsman dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi Ombudsman ini hadir sebagai salah satu bagian daripada agenda reformasi yang dimaksudkan untuk menjaga salah satu tugas negara, yaitu pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. Itulah ide dasar kehadiran Ombudsman. Dan untuk melakukan tugas Ombudsman bekerja atas dasar dua undang-undang yang terkait langsung. Pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam perjalanan sejarah, pelayanan publik ini masih dilakukan secara sektoral, secara terpencar-pencar, dan belum bisa menghadirkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Sementara tugas pelayanan publik adalah perintah dari konstitusi, yaitu alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Jadi Ombudsman sendiri memiliki dua tugas selaku lembaga negara pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik, yaitu satu, melakukan pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, dan badan-badan swasta yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pelayanan publik dengan menggunakan sebagian seluruh dana yang bersumber dari APBN dan atau APBD. Jadi tugas yang pertama merupakan pengawasan, dan yang kedua adalah melakukan penyelesaian laporan-laporan pengaduan masyarakat terkait dengan pelayanan publik di tiga bidang utama, yaitu di bidang barang, di bidang jasa, dan di bidang administrasi pemerintah. Jadi yang salah satu bentuk pengawasan yang kita lakukan adalah dengan membuat semacam survei yang kita sebut dengan survei terhadap kepatuhan penyelenggara publik dalam melaksanakan standar pelayanan publik. Rekomendasi seperti apa yang dikeluarkan Ombudsman jika dalam pengujian dianggap tidak sesuai dengan yang diharapkan? Ya, jadi ini survei, kita memotret penyelenggaraan pelayanan publik di satu kabupaten atau kota, dan kita memilih sampel 5 institusi pelayanan publik yang ada di kabupaten. Yang pertama yang kaitan dengan administrasi kependudukan, itu Dinas Dukcapil. Yang kedua yang terkait dengan pendidikan. Yang ketiga yang terkait dengan kesehatan. Yang keempat yang terkait dengan perizinan usaha. Dan yang kelima, yang terakhir yang kita tambahkan adalah terkait dengan bantuan sosial. Jadi survei itu kita buat semacam snapshot, kita foto pada saat tertentu tentang apa yang kita sebut dengan standar pelayanan publik dan bagaimana standar itu dijalankan dan bagaimana hasil yang diperoleh, dan apabila ada persoalan bagaimana ditangani. Khusus Kota Sorong yang dianggap berpredikat kepatuhan tertinggi layanan publik se-Indonesia sehingga diberikan piagam penghargaan.
Apa saja sebenarnya yang diuji? Untuk kesehatan misalnya, kita langsung potret di puskesmas, di yang paling ujung tombak. Di sana kita mendapati ya hal-hal yang menurut kita sudah masuk dalam kategori penilaian yang kita buat, yaitu terkait dengan input. Input adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk berproses. Sarpras, kemudian loket-loket layanan, kemudian termasuk tenaga yang melayani. Yang kedua, proses, bagaimana jalannya proses pelayanan itu. Misalnya mekanisme pelayanan, waktu pelayanan, syarat-syarat yang dibutuhkan, kemudian waktu penyelesaian, dan kemudian apakah ada biaya atau tidak. Gitu. Dan kemudian juga termasuk apakah pejabat yang melayani itu kompeten tidak. Dia memiliki kemampuan untuk melayani, kita nilai juga. Dan kemudian output berupa hasil pelayanan itu sendiri. Kita nilai dengan kita bertanya kepada penerima layanan. Lalu kemudian kalau ada masalah, bagaimana dalam instansi itu bisa menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya ketika mengurus KTP seperti kemudian diperoleh ada beberapa persoalan. Kemudian bagaimana instansi itu bisa membantu menyelesaikannya, seperti apa. Kalau di bidang pendidikan, apa saja yang diuji? Di situ kita mengecek dengan standar layanannya. Terkait dengan produk-produk pelayanan, misalnya izin mutasi misalnya. Kalau siswa mau pindah misalnya, apa yang kalau dia dinas, apa yang harus urus, seperti itu. Jadi ada sejumlah instansi itu ada produk layanan, itu yang kita nilai. Misalnya kalau di Dukcapil ada KTP, ada surat nikah, ada akte mulai dari akte lahir sampai itu. Kita lihat produk itu bagaimana berlangsung. Nah, di dinas sendiri ada kaitannya dengan misalnya dengan mutasi siswa yang mereka perlu urus. Apa ada konsekuensi bagi penerima piagam penghargaan jika dalam pengujian berikutnya sudah tidak lagi menunjukkan komitmen melayani publik berkualitas dan berkeadilan? Jadi kita lakukan penilaian setiap tahun untuk dua hal. Satu, supaya mendorong pelayanan publik sudah bagus tetap bertahan dan bisa publik ditingkatkan. Tapi juga untuk memetakan yang masih belum baik juga kalau boleh bisa lebih baik. Kita dapati tahun ini misalnya untuk Provinsi Papua Barat, sebelum ada yang baru lahir ini, itu kan Provinsi Papua Barat itu dulunya levelnya sedang. Tahun lalu kita potret dan dirilis tahun ini itu jadi buruk merah dari kuning ya. Nah, tapi ada juga yang meningkat, sak-sak meningkat menjadi hijau. Kemudian Manokwari dari merah dari kuning menjadi hijau. Dan Kota Sorong sendiri bisa bertahan di hijau bahkan naik. Tapi yang penting pelayanan publik itu membaik dan masyarakat mendapat pelayanan yang baik. Itu intinya. Jadi karena kita memperbaiki di level perbaikan di penyedia jasa layanan dan dia akan dimonitor tiap tahun lewat survei, ya, diharapkan mereka tetap mempertahankan prestasi yang ada. Bagi yang belum berhasil, ini saatnya untuk mendorong sekali lebih baik. Bukankah tujuan pemerintah hadir ini untuk melayani masyarakat? Oke. Jadi ada juga pertanyaan, kalau mereka yang masih jelek-jelek, terus mereka jadi pemerintah untuk apa dan untuk siapa? Kan untuk rakyat. Nah, jadi misi Ombudsman adalah ingin memastikan supaya mereka meningkat. Nah, di sini kita bisa memberikan saran-saran, dan apabila disurvei dipotret masih jelek, maka kita akan menemukan di mana titik jeleknya, dan kita bisa menginformasikan pada pemerintah untuk segera diperbaiki. Musa Sumbok, Kepala Perwakilan Ombudsman Papua Barat. Terima kasih Anda sudah berbagi di CWM News. Terima kasih.